Kami percaya Engkau Allah yang hadir bersama-sama dengan kami Bapa. Biar kami terus boleh berjumpa dengan Engkau, mengalami Engkau dalam kehidupan kami. Karena kami tahu ketika Engkau ada di dalam kami, hidup kami akan menjadi kuat ya Bapa. Kami gak akan gampang dan mampu dikalahkan oleh apapun juga. Dan sebentar kami mau berjumpa dengan firman-Mu ya Bapa. Biar perjumpaan dengan firman-Mu memberikan perubahan dalam kehidupan kami. Dimulai dari cara berpikir kami yang berubah. Ketika cara berpikir kami berubah, kami percaya sikap kehidupan kami berubah. Ketika sikap kehidupan kami berubah, kami percaya karakter kami berubah. Dan ketika karakter kami berubah, kami percaya masa depan kami diubahkan sama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini. Biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah firman Tuhan yang murni dan yang rohani. Sehingga setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, kami pulang dari tempat ini. Hidup kami gak akan pernah sama lagi. Kami percaya yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah Tuhan berikan kemenangan dan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Ya, saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat. Dan Bapak Ibu siap belajar firman Tuhan tentunya ya. Ada amin Bapak Ibu ya. Ya, di bulan Agustus ini memang tema-tema kemerdekaan nih Bapak Ibu ya. Dan saya diberikan tema tentang kemerdekaan ya dari dosa Bapak Ibu. Katakan sama-sama merdeka. Oke. Kata merdeka ini adalah kata yang mahal banget nih Bapak Ibu ya. Setuju gak Bapak Ibu? Ya kan? Ini sebuah kata yang banyak diperjuangkan oleh bangsa-bangsa Bapak Ibu. Termasuk kita ya, kita juga memperjuangkan kemerdekaan Bapak Ibu. Tapi masalahnya ada begitu banyak orang menyalahartikan kata merdeka ini. Mereka memahami kata merdeka dengan freedom, ya kan, liberty. Wah. Jadi kemerdekaannya itu bebas melakukan apa yang semau mereka, ya kan. Kemerdekaan di dalam Kristus tuh bukan kemerdekaan yang sebebas-bebasnya kita melakukan semau-mau kita, bukan yang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau pemahaman kita tentang kemerdekaan, kita bebas melakukan semau-mau kita, berarti kemerdekaan kita, pemahaman kita nggak ada bedanya dengan kaum LGBT Bapak Ibu. Setuju nggak? Ya kan? Orang LGBT kan begitu kan, mereka bebas menentukan kan, mereka mau ya ya pisang sama pisang kan gitu, terserah mereka kan Bapak Ibu ya. Bukan yang seperti itu. Katakan sama-sama merdeka. Ya, merdeka di dalam Tuhan bukan bebas tuduh. Katakan sama-sama bukan bebas tuduh. Ya, tapi bebas to be Bapak Ibu ya. Artinya apa? Artinya setelah saudara dimerdekakan oleh Tuhan, saudara ditebus oleh Tuhan, ya artinya tidak ada lagi belenggu dalam kehidupan kita. Hidup kita tidak lagi terpenjara. Kita bebas menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Yang mengerti katakan haleluya. Ya, Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita percaya ya Bapak Ibu ya bahwa dari sejak awal Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia tuh dengan sebuah kemerdekaan. Kenapa Tuhan menciptakan manusia dengan kemerdekaan? Karena Tuhan kita sendiri adalah Tuhan yang merdeka, Bapak Ibu. Ya kan? Dia bebas untuk melakukan apa aja, Bapak Ibu. Itu sebabnya salah satu hal yang Tuhan berikan kepada manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, Tuhan memberikan kepada manusia itu tadi, free will. Pernah dengar gak kata itu, Bapak Ibu? Free will, kehendak bebas Bapak Ibu ya. Kenapa Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia? Karena Tuhan menginginkan sebuah hubungan yang sejati Bapak Ibu. Ya kan? Hubungan, jadi Tuhan tidak menciptakan manusia itu seperti robot. Kalau Tuhan menciptakan manusia seperti robot, coba cek kepada orang di sebelah kanan, sebelah kiri. Coba lihat, di punggungnya ada tempat baterai alkalin nggak Bapak Ibu?
Iya kan? Ya kan? Tuhan tidak menciptakan saudara seperti robot, ya kan? Tuhan mau supaya waktu Tuhan menciptakan manusia, dari dalam kehidupan manusia, kemudian keluar hubungan yang sejati, hubungan yang tidak dipaksa, Bapak Ibu. Setuju nggak? Tuhan kita bukan Tuhan pemaksa. Ini kalau saya mau pakai kata ini boleh nggak nih? Rada kasar. Tapi untuk memberi pemahaman kepada saudara, boleh nggak ya? Rada kasar nih. Hah? Mau denger? Siap gak nih? Nih ya, dengar baik-baik. Tuhan kita bukan pemerkosa. Artinya Tuhan kita bukan pemaksa, Bapak Ibu. Setuju gak sih? Ya, untuk bisa memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu. Pernah nonton film Siti Nurbaya dan Datuk Maringgi, Bapak Ibu? Tahu ya? Datuk Maringgi boleh memiliki tubuh Siti Nurbaya, Bapak Ibu. Tapi Datuk Maringgi tidak pernah memiliki hatinya Siti Nurbaya. Ya, hubungan kita sama Tuhan itu bukan karena paksaan, Bapak Ibu. Karena Tuhan ingin supaya dari dalam kehidupan manusia keluar hubungan yang sejati. Itu sebabnya Tuhan memberikan kepada manusia kehendak bebas. Tapi masalahnya begini Bapak Ibu, masalahnya manusia jatuh. Katakan sama-sama manusia jatuh. Ya kan? Karena kejatuhan manusia inilah Bapak Ibu, kemudian hidup manusia menjadi terbelenggu, hidup manusia menjadi terpenjara Bapak Ibu. Oleh sebab itu kenapa Yesus harus datang dalam dunia ini? Kenapa dia membebaskan kita? Karena jalan yang sudah ditempuh oleh manusia adalah jalan perbudakan. Oleh sebab itu Yesus datang membebaskan kehidupan setiap kita. Nah hari ini yang kita mau pelajari Bapak Ibu, Yesus ingin membebaskan kita dari apa? Yang pertama Bapak Ibu, udah jelas. Yesus membebaskan kita dari penjara yang namanya penjara dosa. Katakan sama-sama penjara dosa. Ya, penjara dosa ini seringkali disebut penjara kegelapan Bapak Ibu ya. Orang yang hidup di dalam dosa artinya orang ini hidup di dalam kegelapan. Orang yang hidup dalam kegelapan gak akan pernah bisa apa-apa. Orang yang hidup dalam kegelapan akan tabrak sana tabrak sini. Makanya begini, orang yang hidup di dalam dosa, semua talenta potensi yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupannya akan shoot down, gak berfungsi. Kenapa? Berjalan dalam kegelapan Bapak Ibu. Saya kemarin baru ngelihat Facebook teman saya tinggal di Manado. Di Manado suka mati lampu, Pak. Ya kan? Biasa ya kan, temen ya curhat di Facebook ya kan, kesel ya kan. Kemudian saya telepon dia, bro kenapa bro, gue lihat di Facebook lo marah-marah. Gue kesel bro ya kan, gue marah sama PLN, mati lampu terus kita jadi gak bisa bikin apa-apa. Saudara bisa lihat ya, hidup dalam kegelapan gak akan pernah bisa membuat orang jadi apa-apa Bapak Ibu. Dan kalau kita kemudian memaksakan diri kita untuk berjalan dalam kegelapan, makanya kita tabrak sana tabrak sini. Karena berjalan dalam kegelapan Bapak Ibu. Halo. Makanya ini Bapak Ibu ya, saya mau kasih tahu nih, nggak ada dosa sekali-sekali itu nggak ada. Hah? Ada ya? Enggak apa pendeta, saya nyobain ini cuman sekali-sekali. Percayalah Bapak Ibu, dosa yang kita lakukan nggak bisa sekali-sekali. Kenapa? Karena dosa itu akan menjerat kehidupan kita. Dosa itu akan memenjarakan kehidupan kita. Dan pada akhirnya dosa yang kita buat akan membinasakan kehidupan setiap kita. Makanya nggak ada dosa sekali-sekali. Nggak ada amin nih. Ya, masih punya pemahaman dosa sekali-sekali, nggak apa-apa, enak aja. Betul Bapak Ibu? Saya pernah baca satu artikel ya, orang di Kutub Utara, orang di Eskimo nih Bapak Ibu ya. Seringkali kan orang yang hidup di Eskimo tuh berhadapan dengan serigala. Jadi serigala-serigala ini suka memangsa ternak mereka Bapak Ibu. Nah bagaimana caranya orang-orang di Eskimo ini mereka bisa terbebas dari serigala-serigala yang menjadi pemangsa daripada ternak-ternak mereka. Salah satu caranya adalah mereka harus korbankan dulu ternak mereka satu. Kemudian darahnya diambil dari ternak mereka, kemudian darahnya itu ditaruh di mangkok Bapak Ibu. Ya kan? Kemudian orang-orang yang tinggal di Kutub Utara ini mereka mengambil silet, katakan sama silet.
Ya, kemudian silet itu dicelupkan ke dalam darah Bapak Ibu. Dan ketika dicelupkan ke dalam darah, begitu siletnya diambil maka apa yang terjadi? Karena di sana dingin Bapak Ibu, itu silet langsung beku. Di luarnya ada apanya? Darah. Ya kan? Untuk memberikan gambaran kepada saudara. Pernah makan beng-beng nggak? Beng-beng. Nah, tahu beng-beng ya Bapak Ibu ya. Beng-beng itu kan dalamnya wafer, luarnya apa? Coklat. Enak beng-beng? Nah, orang di Kutub Utara juga punya beng-beng. Dalamnya bukan wafer, dalamnya apa? Silet, luarnya apa? Darah Bapak Ibu. Nah, silet yang udah dilumuri darah ini kemudian ditaruh di depan pintu ternak mereka Bapak Ibu. Mereka nggak perlu tungguin, mereka tinggalin aja Bapak Ibu. Maka apa yang terjadi? Waktu malam hari, waktu serigala kemudian mulai mengendus-kendus dan dia mencium bau darah, maka apa yang terjadi? Dia samperin itu beng-beng darah itu Bapak Ibu, ya kan. Kemudian mulailah dia menjilat-jilat dia silet itu Bapak Ibu, dijilat, dihisap. Karena air liur dari serigala itu memberikan kehangatan, maka apa yang terjadi? Darah yang tadinya dia isap, tiba-tiba yang dia hisap itu bukan darah binatang lain. Yang dia hisap itu darahnya sendiri Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Waktu silet itu nyampe di kerongkongan serigala itu, maka serigala itu akan kelojotan dan mati Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu, dosa itu kayak begitu. Halo. Makanya gak ada dosa sekali, gak ada. Iya kan? Makanya sebagai orang percaya, hidup putih-putih, hitam-hitam, gak ada area abu-abu. Yang mengerti katakan haleluya. Bapak Ibu setuju gak kalau yang namanya dosa itu enak? Saya ulang sekali lagi pertanyaan saya. Udah sarapan Bapak Ibu? Enggak, saya udah sarapan. Udah sarapan? Hah? Oh sudah, biasanya kalau udah keisi lebih cerdas untuk memahami firman Tuhan, ya kan? Ya, saya ulang sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada yang namanya apa katanya? Dosa sekali-sekali itu nggak ada Bapak Ibu. Oke? Makanya orang yang udah keceblos dosa, udah pasti terpenjara. Makanya begini Bapak Ibu, dosa itu enak. Kalau nggak enak mana ada yang mau ke sono Bapak Ibu? Setuju nggak? Itu dia kenapa dosa itu menjerat. Kenapa? Karena enak. Doyan permen, doyan gula. Dosa tuh kayak gula. Saudara makan tiap hari, diabetes saudara. Mati pasti. Amin. Ini saya ngomong ini bukan karena kejam ya Bapak. Untuk memberikan gambaran kepada Bapak Ibu. Amin. Itu sebabnya ya saya meyakini kenapa hanya Yesus yang bisa menebus dosa saudara dan dosa saya. Itu sebabnya kenapa Yesus harus jadi raja. Itu sebabnya kenapa dia Tuhan. Itu sebabnya kenapa Yesus adalah juru selamat Bapak Ibu. Ini saya perlu 2 orang nih Bapak Ibu nih. Boleh bisa ada yang maju gak nih contoh nih ya. Ini siapa nih? Nah ini satu nih ya kan. Ada satu lagi gak nih? Boleh siapa nih ya kan? Ya, ada boleh satu lagi Bapak, ini hanya untuk menjadi gambaran aja. Kenapa Yesus yang harus menebus dosa kita? Ini kalau nggak ada yang mau maju saya korbankan satu nih Bapak. Ya, coba dah nih yang anak muda nih, ya kan dahsyat ya kan. Ini kotak-kotak merah biru ini pendukung Jokowi nih kayaknya. Enggak ya Bapak Ibu ya. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca Alkitab dalam perjanjian lama Bapak Ibu, ada yang namanya korban penghapusan dosa. Dan Tuhan memberikan perintah itu kepada bangsa Israel. Yang mengerti katakan amin. Ya, jadi kalau ada seorang Yahudi Bapak Ibu, ini seorang Yahudi. Dia tahu nih Bapak Ibu ya, dirinya berdosa atau keluarganya berdosa, maka apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah dia harus membawa persembahan. Iya kan? Persembahannya berupa binatang Bapak Ibu ke bait Allah. Yang mengerti katakan amin. Iya kan? Persembahannya itu tergantung strata sosial masing-masing Bapak Ibu ya. Kalau orang miskin maka dia harus bawa burung dara atau burung tekukur.
Oke, kalau dia kelas menengah, dia harus bawa kambing atau domba. Kalau dia orang kaya, berarti dia harus bawa sapi atau lembu. Yang mengerti katakan amin. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, nggak bisa bohong. Iya kan? Wah dia kaya, tapi enggak saya orang miskin, nggak bisa. Udah perintahnya kayak begitu Bapak Ibu ya. Nah seorang Yahudi yang ingin membawa persembahan, persembahannya ini harus sempurna Bapak Ibu. Persembahannya ini tidak boleh bercacat celah. Yang mengerti katakan haleluya. Ya boleh nggak nih kalau bulunya ada kutu, boleh nggak nih dipersembahkan kepada Tuhan? Nggak boleh, iya kan? Kalau ada koreng, boleh nggak ada koreng? Nggak boleh. Ya kalau kupingnya keluar conge, boleh nggak? Nggak boleh Bapak Ibu ya. Harus apa katanya? Sempurna Bapak Ibu. Jadi waktu orang Yahudi membawa korbannya ini harus diserahkan kepada imam. Nah saya jadi imam. Ya, kelihatan jadi imam nggak ya Bapak Ibu? Kelihatan pendetanya Bapak Ibu ya. Coba dibawa korbannya. Dibawa korbannya, ya kan? Bawa ya kan ke bait Allah. Nah waktu dibawa ke bait Allah, maka imam ini akan memverifikasi korbannya, diperiksa kembali, dicek lagi Bapak Ibu, ya kan? Kalau dalam perjalanan ternyata, ya kan, giginya sompel. Nah, berarti nggak boleh. Berarti orang percaya ini, orang Yahudi ini mesti beli di luar. Yang mengerti katakan haleluya, ya kan? Makanya kenapa waktu itu Yesus marah di bait Allah. Pernah kan? Yesus marah di bait Allah karena diperjualbelikan Pak korbannya ini Pak. Ya kan? Nah kalau sumpamanya yang dibawa ini sudah sempurna, sudah diverifikasi oleh imam, maka apa yang terjadi? Nah ini yang dilakukan. Coba kemari Pak. Maka seorang imam akan menumpang tangankan antara korban dengan orang Yahudi ini Pak. Dan terjadilah yang namanya hukum pertukaran total. Apa namanya? Hukum pertukaran total. Waktu saya berdoa, waktu saya menumpangkan tangan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kesempurnaan korban ini. Kesucian korban ini akan berpindah kepada orang yang berdosa ini. Dan orang yang punya dosa ini, yang keluarganya punya dosa, akan berpindah kepada korbannya ini. Makanya setelah terjadi hukum pertukaran total, maka imam tidak lagi memandang orang Yahudi ini karena orang Yahudi ini sudah suci dan kudus. Makanya korban inilah Bapak Ibu, binatang inilah yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Demikianlah Bapak Ibu, kenapa harus Yesus yang harus datang ke dalam dunia ini? Kenapa? Karena semua orang sudah berdosa Bapak Ibu. Yang tidak berdosa siapa? Hanya Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya. Yang mengerti katakan amin Bapak Ibu. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu. Kenapa cuman Yesus? Itu sebabnya hanya Yesus yang jadi juru selamat Bapak Ibu. Makanya saya bingung Bapak Ibu kalau ada orang yang ngomong Yesus bukan juru selamat. Belajar di mana dia itu? Halo? Oleh sebabnya begini Bapak Ibu, tidak ada dosa yang tidak bisa diselesaikan sama Yesus. Ya kan? Mungkin hari ini kita masih suka colek-colek dosa. Mungkin hari ini kita masih kompromi dengan dosa Bapak Ibu. Sekali lagi, kembalilah ke jalan Tuhan. Karena Tuhan akan mengampuni kehidupan Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Penjara yang kedua nih Bapak Ibu ya. Ini penjara yang gak kalah jahat dari penjara dosa nih Bapak Ibu. Ya kan? Besok lahir dosa, ya kan? Hari ini lahir dosa, besoknya lahir penjara yang kedua. Namanya penjara agama. Penjara agama ini gak kalah jahatnya dengan penjara dosa. Setuju gak Bapak Ibu? Hah? Iya kan? Penjara agama itu apa sih Bapak Ibu? Agama itu adalah usaha manusia untuk menyelesaikan dosa. Usaha manusia untuk mencari Tuhan. Itu agama Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu setuju gak kalau kekristenan itu bukan agama? Ya memang kalau kita buka KTP kita ada kolom agamanya kan, agama Kristen, ya kan. Tapi pada awalnya waktu Yesus datang dalam dunia ini dia tidak pernah menyebarkan yang namanya agama, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak ada masa depan di dalam agama. Halo, Bapak Ibu setuju nggak? Kematian terbanyak dalam dunia ini itu bukan karena gempa bumi atau bencana alam. Kematian terbanyak, korban terbanyak dalam dunia ini itu karena agama. Halo.
beragama. Makanya kalau ada orang yang mau berkuasa Bapak Ibu ya, dia mau menguasai apapun, cara yang paling mudah adalah dengan agama ini Bapak Ibu. Apalagi kalau kita hanya sekedar memeluk agama Kristen Bapak Ibu. Tidak ada masa depan di dalam agama Kristen. Karena kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah cara hidup, gaya hidup. Yang mengerti katakan amin. Itu dia Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Agama ini Bapak Ibu. Ya, kalau kita hanya menjalani kekristenan kita. Hanya percaya Yesus. Hari Sabtu beribadah, ya kan? Dan berharap mati masuk sorga. Kita gagal paham nih Bapak Ibu. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Gagal paham. Iya kan? Iya kan? Karena yang paling penting bukan bagaimana kita kebaktian nih Bapak Ibu ya kan. Saudara mau kebaktian hari Sabtu, mau hari Minggu, nggak terlalu penting Bapak Ibu. Saya kebaktian juga hari Sabtu Bapak Ibu, jam 5 sore. Makanya pulang dari sini saya mau langsung pulang, nggak sempat makan lagi nih, boleh nggak nih? Karena ada kebaktian juga, betul gak sih? Karena cara kebaktian gak terlalu penting kan Bapak Ibu ya, betul gak? Yang paling penting adalah cara hidup kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan itu yang penting. Ya kan, karena di hari Sabtu ini kan cuma 2 jam Bapak Ibu. Hidup itu kan gak 2 jam, hidup itu 24 jam. Artinya apa? 22 jam waktu kita keluar dari ruangan ini, itulah kekristenan kita. Halo? Nah sekarang ini kan banyak orang ributnya masalah cara kebaktian terus kan. Iya kan? Orang Protestan, ya kan? Bilang orang karismatik, ya kan? Orang Pentakosta, itu kebaktian apa? Orang gila. Abis nangis, ketawa. Abis ketawa nangis. Ya berisik banget itu kebaktian. Benar sih? Kita juga yang dari karismatik Pentakosta mulai menghakimi orang-orang Protestan Bapak Ibu. Itu kebaktian apa kuburan? Sepi banget, malam kudus sunyi senyap. Ya, kita mulai menghakimi Bapak Ibu. Harusnya kan begini kan, kalau kita meyakini cara kebaktian kita yang paling benar, harusnya cara kebaktian kita kelihatan dari bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Halo? Itu dia. Makanya waktu Yesus mati Bapak Ibu, ada sebuah keajaiban yang luar biasa. Alkitab katakan apa? Waktu Yesus mati di salib, tabir bait Allah terbelah menjadi 2. Itu artinya apa? Itu artinya dari sejak kematian Yesus, era agama harusnya udah mati Bapak Ibu. Tapi masalahnya gereja hari ini berusaha untuk menjahitnya ulang Bapak Ibu. Halo? Kalau kita hidup hanya dalam keagamaan Bapak Ibu, itu sebabnya kenapa banyak orang Kristen banyak terjadi pengangguran. Bukan pengangguran di kerjaan, di gereja pengangguran Bapak Ibu. Ya kan? Kenapa? Karena semuanya dilayani sama imam-imam Bapak Ibu. Harus ada imam kan? Iya kan? Yang menjadi ya kan apa namanya penengah antara kita dengan Tuhan kan? Di dalam perjanjian baru, Alkitab katakan apa? Alkitab katakan, kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Katakan sama-sama, imamat. Imamat itu apa sih? Hah? Kata dasar imamat itu kan bukan mamat kan? Katakan sebelah kanan sebelah kiri. Bukan mamat, ya kan? Ya, ya, ya. Kata dasar dari imamat itu adalah imam Bapak Ibu. Imam yang apa? Imam yang rajani Bapak Ibu. Artinya dari sejak kematian Yesus, saudara nggak perlu lagi imam. Saudara bisa langsung doa sama Tuhan. Berhadapan langsung dengan doa. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia Bapak Ibu. Makanya begini. Saya tidak lebih imam dari saudara. Pak Purwo juga tidak lebih imam dari saudara. Kita semua imam Bapak Ibu. Yang mengerti katakan amin. Cuman kan kalau di komunitas kan mesti ada ketuanya. Supaya ada arahnya. Yang mengerti katakan haleluya. Ya tapi sebenarnya saudara dan saya kita semua setara di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Makanya begini. Jangan jadi pengangguran di kebaktian, di ibadah, di gereja Bapak Ibu, di komunitas Bapak Ibu. Halo.
Ya, mungkin ada orang-orang yang berpikir, saya mau kebaktian apa Pak? Saya mau melayani apa Pak di tempat ini Pak? Udah semuanya udah ada orangnya Pak. Makanya saudara harus punya kelompok-kelompok kecil. Saudara harus melayani di komsel-komsel Bapak Ibu. Disitulah tempat di mana talenta, karunia, kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita salurkan untuk melayani sesama kita. Halo? Ini penjara ngeri nih Bapak Ibu nih. Orang yang hidup dalam agama akan selalu menilai orang itu dari benar dan salah. Setuju gak? Puji Tuhan, Yesus gak datang bawa agama. Yesus datang bawa kehidupan. Penjara yang ketiga. Hari ini saya mau sharingkan 15 penjara. Ada 15 poin ya Bapak Ibu ya. Hah? Iya. Karena Bapak ini udah komplain ya 3 aja deh Pak. Ya. Oh iya Pak. Wih dahsyat. Level saya udah anduk Pak Purwo. Kalau ini udah gak level. Tapi thank you Pak. Waduh nih dahsyat nih ya kan. Nah tadi penjara yang pertama apa namanya? Penjara dosa. Oke. Tuhan selamatkan kita. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tuhan tuh selamatkan kita tuntas. Setuju gak? Setuju ya? Makanya ketika Tuhan udah menyelamatkan kita dengan tuntas. Tapi kita mau kembali lagi ke jalan perbudakan. Kita mau kembali lagi ke jalan dosa. Itu bukan salah Tuhan. Itu salah saudara. Itu keputusan saudara. Amin ya. Yang kedua adalah penjara agama Bapak Ibu. Ini saudara kembarnya penjara dosa Bapak Ibu. Ya. Makanya hari ini keluarkanlah kekristenan kita dari cara berpikir agama Bapak Ibu. KTP kita masih ada agama, tulisan kolom agama Kristennya masih ada. Oke. Tapi yang kita hidupi bukan hanya sekedar ritualnya Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita mengasihi sesama. Bagaimana kita menjalani kehidupan jadi berkat buat banyak orang. Amin. Dan yang ketiga nih Bapak Ibu ya. Tuhan membebaskan kita dari penjara apa? Ini gak kalah jahat juga nih Bapak Ibu ya. Dan udah dibahas sama Pak Purwo ya kan. Penjara namanya penjara aku. Yang sering kali disebut dengan penjara ego. Orang yang terpenjara dengan keakuannya akan selalu hidup punya prinsip begini. Me, myself, and I. Halo? Jadi yang dia pikirin cuman dirinya sendiri Bapak Ibu. Dan orang yang cuman mikirin dirinya sendiri, percaya gak? Orang yang hanya kepentingan dirinya sendiri. Orang yang hanya hidup hanya untuk dirinya sendiri. Gak akan pernah bisa hidup untuk Tuhan. Karena lawan dari hidup yang berpusat kepada Tuhan adalah hidup yang berpusat kepada diri sendiri Bapak Ibu. Makanya kalau kita hidup hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, mikirin diri kita sendiri, kita gak akan pernah hidup untuk Tuhan. Bapak Ibu tahu gak? Dari mana manusia bisa dapat cara hidup aku dan ego ini? Dari mana Pak? Ngomong yang mantep Pak. Hah? Coba yang mantep. Setan. Nah, iya kan? Bener gak? Makanya orang yang hidup untuk dirinya sendiri, kesetanan biasanya. Setuju gak Bapak Ibu? Karena ini cara hidup Bapak Ibu ya kan. Cara hidupnya iblis ya kan. Saya mau nanya Bapak Ibu ya kan. Iblis itu bisa jadi iblis karena apa? Karena keakuan kan. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab dalam Yesaya pasal yang ke-14 ayat 12 sampai 14, ada 5 kata aku di situ. Aku ingin menjadi seperti, aku hendak, aku ingin. Betul gak? Aku Bapak Ibu. Makanya begini Bapak Ibu, musuh terbesar manusia itu bukan iblis. Musuh terbesar manusia adalah, pertanyaannya, waktu Tuhan ciptakan, lebih hebat mana? Tuhan ciptakan manusia atau Tuhan ciptakan iblis? Pertanyaan yang kedua, ya kan? Manusia lebih sering kalah atau menang sama iblis? Berarti iblis lebih hebat dong. Hah?
Ulang, saya ulang. Nggak apa-apa, ya saya pendeta sabar nih masih lama nih. Ya kan. Ya kan? Waktu Tuhan ciptakan Bapak, Ibu, lebih hebat mana? Tuhan ciptakan manusia atau Tuhan ciptakan iblis? Wah, ini udah mulai ada dua kubu nih Pak, ya kan? Nih Pak Purwo saya minta maaf nih, kalau habis kebaktian nih kita pecah jadi dua nih bukan tanggung jawab saya, ya kan? Ya, saya ulang lagi, saya ulang. Ya kan pikir baik-baik Bapak Ibu. Coba dipikir, siap? Lebih hebat mana? Tuhan ciptakan manusia atau Tuhan ciptakan iblis? Pertanyaannya, manusia lebih sering menang atau kalah sama iblis? Berarti hebatan iblis dong. Yang diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan dia. Manusia atau iblis? Manusia. Oke. Waktu manusia jatuh dalam dosa, iblis juga jatuh kan? Yang ditebus manusia atau iblis? Oh manusia ya. Kok baru digoncang udah tergoncang nih? Hah? Yang ditebus iblis atau manusia? Manusia Bapak Ibu. Berarti manusia itu diciptakan lebih berharga, lebih hebat. Nih saya kasih pemahaman yang terakhir nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih ragu kayaknya kita mesti bikin kelas Bapak Ibu. Oke, nih siap ya? Siap nggak nih? Waktu iblis jatuh, malaikat itu kan malaikat kan? Katanya Lucifer itu kalau pembicara-pembicara praise and worship itu, malaikat praise and worship. Ya kan Lucifer. Jatuh, kenapa? Karena aku. Dibuang dia. Pertanyaan saya, dibuangnya kemana? Ya dibuangnya kemana? Ditaruh di mana itu dia? Di bumi. Man dibuang emang sampah ibu. Dibuangnya kemana? Ke bumi, betul gak sih? Makanya ada ular kan? Itu kan. Pertanyaan saya yang kedua, waktu Tuhan ciptakan manusia, manusia ditaruh di mana? Ya saya tahu Taman Eden, emang saya nggak baca Alkitab. Pertanyaannya di mana itu Taman Eden? Di bumi. Sekali lagi ya. Waktu iblis jatuh, dibuang di mana sama Tuhan? Di bumi. Waktu Tuhan menciptakan manusia, manusia ditaruh di mana? Di bumi. Oke, jadi dua-duanya ada di bumi. Kalau Tuhan tahu iblis lebih hebat dan iblis jahat, berarti Tuhan konyol dong. Taruh manusia di bumi. Kan ada iblis di situ. Tuhan konyol? Tuhan gak konyol. Kita yang konyol kadang-kadang. Benar gak? Kalau Tuhan taruh manusia di bumi, sedangkan Tuhan tahu ada iblis di situ, berarti dari sejak awal Tuhan tahu manusia lebih hebat daripada iblis. Setuju gak? Saya ngajak nih anak saya ke taman safari nih. Lagi main-main, taman safari. Daddy. Iya kan? Ada kuda, ada kuda nil, ada jerapah. Lucu gak? Lucu, ya kan? Masuk nih Pak, binatang buas sekarang. Ada singa Pak. Gue kan. Kemudian saya ngomong begini sama anak saya. Dek, hari ini Dedi putuskan, Dedi akan buang kamu, lepaskan kamu di kandang singa. Jangan Dedi nanti dimakan. Enggak, Dedi udah putuskan. Iya kan. Kemudian saya buka pintu mobil, saya taruh anak saya di luar. Saya tutup pintu, kemudian saya buka kaca, saya ngomong begini sama anak saya. Dadah Isaac. Pertanyaannya, kalau saya lakukan itu berarti saya bapak yang konyol dong. Ya kan? Udah tahu ada macan di situ, setuju gak? Konyol. Pak. Iblis jatuh ditaruh di mana? Manusia diciptakan di mana? Kalau Tuhan tahu iblis lebih hebat daripada manusia, berarti Tuhan konyol dong. Taruh manusia di bumi, kan ada iblis di situ. Tuhan konyol? Siapa yang konyol?
Bagus, bertobatlah. Tuhan gak pernah konyol Bapak Ibu nyiptain manusia. Setuju gak? Waktu Tuhan taruh manusia di bumi, Tuhan tahu manusia bisa mengalahkan si jahat. Lebih hebat. Amin. Tapi kenapa manusia jatuh dalam dosa? Nah, ini dia. Hah? Bagaimana cara iblis menghancurkan manusia Bapak Ibu? Nah, itu dia. Hah? Itu dia. Iblis kemudian ngomong begini, Wak, Hawa kan, Wak, Wak, lu belum serupa dengan Tuhan. Tapi kalau lu makan buah ini, lu akan menjadi serupa dengan Tuhan. Saudara, itu iblis lagi serang apanya manusia itu? Keakuan manusia. Waktu manusia lihat buah ini enak. Nah, disitulah manusia jatuh dalam dosa Bapak Ibu. Makanya salah satu hal yang perlu kita bantai dalam hidup kita. Selain dosa, selain cara hidup beragama kita harus belajar membantai habis semua keakuan dan keegoisan yang ada dalam kehidupan kita. Dari tadi belum baca firman Tuhan ya. Ya, supaya kita lebih rohani Bapak Ibu. Dan kita lebih Kristen. Coba kita buka Alkitab kita. Coba, Yakobus 3 ayat yang ke-16. Ini ayat yang luar biasa nih Bapak Ibu ya. Yakobus 3 ayat yang ke-16. Kalau Yohanes 3 ayat yang ke-16 Bapak Ibu tahu ya, Yohanes 3 ya. Ya. Kalau Yohanes 3 ayat yang ke-16 itu bagus Bapak Ibu ya, sangat tidak egois kalau Yohanes 3 ayat yang ke-16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi Yohanes 3 ayat yang ke-16 itu sangat tidak egois. Tapi Yakobus 3 ayat yang ke-16, coba kita baca sama-sama 1 2 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Apa itu mementingkan diri sendiri? Ego itu keakuan. Alkitab katakan apa? Kalau manusia hidup dalam keakuan, kalau manusia hidup dikuasai oleh keegoisan, maka apa yang terjadi? Maka di situ ada apa katanya? Kekacauan dan satu macam perbuatan jahat. Ada amin? Satu, segala apa satu? Satu atau segala? Segala itu banyak atau satu? Oh banyak. Berarti begini Bapak Ibu, kalau kita masih hidup dengan keakuan dan keegoisan kita, berarti yang keluar dari hidup kita bukan kebaikan. Yang keluar dari hidup kita kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Makanya gak heran Bapak Ibu, di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kenapa akan datang masa yang sukar? Karena ayat yang keduanya berkata, karena di akhir zaman manusia akan mencintai uang dan hidup untuk dirinya sendiri Bapak Ibu. Makanya saya senang nih Bapak Ibu dengan kata ini nih Bapak Ibu nih. Community. Karena di community inilah Bapak Ibu kita belajar cara hidup Yesus. Cara hidup saling Bapak Ibu. Itu sebabnya kan Tuhan memberikan perintah yang baru kan. Kalau kamu saling mengasihi yang satu dengan yang lain. Karena begini ya Bapak Ibu ya. Karena waktu kita hidup dalam komunitas, disitulah kita belajar hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk memberi, kita hidup untuk melayani Bapak Ibu. Bagaimana caranya kita bisa membantai habis keakuan dalam kehidupan kita? Ya kita mesti belajar melayani Bapak Ibu. Setuju gak? Setuju ya Bapak Ibu ya, makin hari hidup makin susah. Setuju ya? Pertanyaannya, bagaimana caranya saudara sebagai orang percaya bisa memberikan dampak buat dunia ini? Ini kita cuma berapa orang nih? 20 lah hitunglah.
Bagaimana caranya? 20 orang dari One Christ Community memberikan dampak buat BSD. Mau tahu nggak caranya? Nggak, kalau nggak mau tahu sih nggak kasih tahu. Mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong ya kan. Siap ya Bapak Ibu ya. Nih perhatikan baik. Cara berpikir itu harus kita lawan dengan cara berpikir. Setuju nggak? Dunia ini punya cara berpikir Bapak Ibu. Oke? Itu sebabnya kenapa Alkitab berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu dalam hal apa? Cara berpikir kan Bapak Ibu. Setuju gak sih? Cara berpikir harus kita lawan dengan cara berpikir. Cara berpikir dunia harus kita lawan dengan cara berpikir kerajaan Allah Bapak Ibu. Itu sebabnya Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia membawa sebuah kerajaan yang terbalik. Benar gak? Karena kerajaan atau cara berpikir kingdom, kerajaan Allah itu terbalik. Barang siapa ingin menjadi terbesar buat dunia ini, dia harus. Orang dunia kan begitu, mau jadi terbesar dia harus bantai yang kecil-kecil. Ya kan? Itu orang dunia. Yesus datang, ya, barang siapa ingin menjadi yang terutama, dia harus menjadi pelayan bagi semuanya Bapak Ibu. Orang dunia tampar pipi kiri, kasih kaki kanan Bapak Ibu, itu orang dunia, ya kan? Ya kan? Anak Tuhan, orang percaya, cara berpikir kingdom, cara berpikir kerajaan Allah, tampar pipi kiri. Pertanyaan saya, beda nggak? Beda Bapak Ibu. Jadi cara berpikir harus kita lawan dengan cara berpikir. Nah, gaya hidup harus kita lawan juga dengan gaya hidup Bapak Ibu. Ya kan? Makanya gaya hidup orang percaya itu jauh berbicara lebih banyak daripada apa yang kita omongin. Setuju gak Bapak Ibu? Kalau dunia gaya hidupnya kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Anak Tuhan sama juga, ya kan? Lebih parah malah, ya kan? Hah? Sama dong kita jadi kayak dunia dong. Harusnya enggak dong. Harusnya kita datang dalam dunia ini. Kita memperlihatkan kepada dunia bahwa pernikahan orang Kristen itu bisa beda dengan pernikahan dunia ini. Setuju gak? Itu dia Bapak Ibu. Makanya nih ya, kalau kita masih punya ego, gak bisa Bapak Ibu. Kita mesti bantai. Yesus datang untuk supaya kita gak hidup untuk diri kita sendiri Bapak Ibu. Karena di mana ada kepentingan diri sendiri, di situ ada. Dan, sorry nih Pak, ini suami istri Pak. Ya kan saya nanya, ntar salah saya, kok kelihatannya. Bukan istri saya masalahnya Pak. Suami istri Pak ya. Pertanyaan saya, Bapak bisa jadi suami yang jahat gak? Kapan Bapak jadi suami yang jahat? Kalau Bapak hidup hanya untuk mikirin diri Bapak sendiri. Kita gak mikirin istri kita, anak kita. Gua sendiri senang-senang. Disitulah Bapak berubah jadi suami yang jahat. Sekarang gantian Pak untuk memberikan keseimbangan. Saya takut dicegat aja nanti pulang Pak. Ibu, saya mau nanya, ibu bisa jadi istri yang jahat gak? Nah pertanyaannya, kapan ibu berubah menjadi istri yang jahat? Ush. Pernyataan ibu ini agak kurang alkitabiah nih kayaknya kan. Ini melawan kejahatan dengan kejahatan ini namanya. Alkitab berkata, lawanlah kejahatan dengan kebaikan ibu. Tapi saya mau kasih tahu, ibu akan menjadi seorang istri yang jahat. Waktu ibu ini hidup hanya untuk dirinya sendiri. Kenapa orang Kristen bisa bercerai? Itu dia. Kekacauan dia kan. Suami hidup untuk dirinya sendiri, istri hidup untuk dirinya sendiri. Di mana ada kepentingan diri sendiri, disitulah ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nih anak-anak nih, bisa gak jadi anak-anak yang jahat nih? Pertanyaannya, kapan kamu jadi anak-anak yang jahat?
Ya kan? Lu malam minggu ya kan main sama temen, gak inget orang tua Pak. Lupa bilangin ya kan pulang pagi, orang tua mah gak tidur yang nungguin. Itulah kamu langsung jadi anak yang jahat. Waktu kamu mikirin dirimu sendiri. Coba lihat tampang saya baik-baik. Mesti adil dong. Saya hamba Tuhan Bapak Ibu. Pertanyaan saya, bisa gak saya jadi hamba Tuhan yang jahat? Mantap bener kayaknya ngomong ini. Tadi agak ragu-ragu Pak ya kan, sekarang beginian saya kayaknya mengintimidasi saya nih Bapak Ibu nih. Pertanyaan saya, kapan saya jadi hamba Tuhan yang jahat? Itu dia Pak. Waktu saya melayani hanya untuk nih cari duit. Iya kan? Benar gak sih? Waktu saya melayani hanya untuk ambisi saya. Membangun sesuatu hanya untuk memuaskan hasrat agamawi saya. Disitulah saya jadi hamba Tuhan yang jahat. Gereja, sekarang kita ngomongin gereja. Gereja ini rumah Tuhan, setuju ya? Bisa gak gereja jadi jahat? Wis, udah mulai cerdas nih kayaknya kan. Ini enak nih ngomong begini nih ya kan. Pertanyaan saya, kapan gereja jadi jahat? Kalau gereja ada di sebuah kota, di sebuah tempat, hanya untuk mikirin dirinya sendiri. Itu gereja langsung jadi jahat. Amin Bapak Ibu. Makanya pulang dari tempat ini Bapak Ibu. Yesus udah mati buat kita. Dia membebaskan kita dari penjara dosa. Jangan kembali lagi ke jalan-jalan perbudakan itu Bapak Ibu. Amin ya. Yang kedua, Tuhan sudah membebaskan kita dari penjara agama. Saudara bisa langsung punya hubungan sama Tuhan. Kenapa? Karena Yesus sudah datang Bapak Ibu. Dan yang ketiga Bapak Ibu, Yesus membebaskan kita dari penjara yang paling menakutkan Bapak Ibu. Yaitu penjara keakuan. Pulang dari tempat ini Bapak Ibu, hiduplah merdeka di dalam Tuhan. Bukan merdeka untuk bebas melakukan apa aja. Tapi gak ada lagi belenggu untuk kita menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sampai keturunan ke-7 dan ke-8. God bless you all. Haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Wih, pas 45 menit Bapak Ibu ya. Rohani sekali, 45 menit Bapak Ibu. Ya. Nih, masih boleh nyanyi enggak kita nih Bapak Ibu? Nih sorry nih saya nanya, ini kalau habis khotbah nih nyanyi apa langsung tutup? Oh terserah ya Bapak Ibu ya. Ya udah kalau gitu kita doa aja deh Bapak Ibu ya. Bapak kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini kalau kami boleh belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini berbicara dalam kehidupan kami. Kami mengerti Engkau telah hadir, Engkau telah membebaskan kami. Oleh sebab itu jangan biarkan kami kembali ke jalan perbudakan itu ya Bapa. Hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biar kehidupan kami punya tujuan, kehidupan kami punya arah. Dan arah kami, teladan kami adalah Yesus Kristus. Oleh sebab itu mampukan kami ya Bapa, kami pulang dari tempat ini. Supaya semakin hari hidup kami semakin berkualitas. Ada bobot Tuhan, ada kualitas Tuhan yang muncul dari dalam kehidupan kami. Sehingga pada waktu kami berjumpa muka dengan Tuhan, Tuhan mendapati setiap kami hamba yang baik dan setia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan, God bless you all, Tuhan memberkati. Haleluya.